pada pembahasan analisis varian sebelumnya, kita hanya membahas di mana bahan yang digunakan untuk setiap bahan spesifik itu dari satu jenis bahan yang sama. Tapi bisa jadi dalam beberapa industri itu untuk satu jenis bahan tadi bisa terdiri campuran beberapa jenis dengan tingkat grade yang berbeda. Misalnya pada industri pakaian itu bisa menggunakan wool, misalnya bisa menggunakan wool dengan grade berbeda yang nanti punya standarnya berapa variasi dari campuran tadi. Jadi di sini kita mencoba menganalisis varian terhadap bahan, terutama bahan yang menggunakan lebih dari satu bauran, ya, tidak satu jenis bahan, satu grade bahan, tapi beberapa grade bahan, dan yang antara jumlah bahannya kemudian nanti menjadi barang jadi itu ada pengurangan atau penyusutan yang kita nanti akan mencari yield-nya. Jadi misalnya kalau kita masukkan 100 kg nanti akan jadi barang jadi 80 kg. Itu contohnya berarti yield-nya hanya 0,8. Nah, itu kita bisa tetapkan standarnya. Jadi yang pertama adalah standar mix atau blend atau bauran ya. Dan standar yield. Akibatnya akan ada dua varians. Varians yang disebut mix atau blend variance, dan varians yang kedua adalah yield variance. Nah, untuk yang pertama, yang mix variance ya, itu cara perhitungannya sebagai berikut. Jadi pertama kita punya yang disebut standar mix sama yield. Misalnya material kita ada 3 grade A, B, dan C dengan input 1200, untuk A itu 800 per 1200, untuk B 200 per 1200, untuk C 200 per 1200. Ini unit cost standarnya, sehingga kita peroleh biaya standar input totalnya 300. Dari 1200 input nanti akan menghasilkan 1000 output, jadi ada penurunan sebanyak 200 unit. Sehingga kalau pada standar input kita akan peroleh standar rata-ratanya 25 sen dolar per pound, untuk standar outputnya 30 sen dolar per pound. Kemudian catatan persediaan menunjukkan ini yang terjadi. Jadi material A saldo awalnya 10.000, lalu ada pembelian 16.200 dengan unit price pembelian 24 sen, lalu yang tersedia 17.000, ini inventory 15, sehingga yang dipakai 157.000. Demikian juga untuk B dan C. Hasil produksinya 200.000 pound pada bulan Januari. Nah, kita hitung. Yang pertama price variance ya. Price variance berdasarkan pembelian ini ya. Nah, kita masukkan, kita cari, lihat aktual unit cost-nya berapa, ada di data, kemudian standarnya kita lihat pada tabel sebelumnya, kita masukkan standarnya sehingga ada variance dalam cost per unit. Kita peroleh price variance-nya 700 unfavorable secara total. Lalu yang digunakan dihitung pada ini, tabel ini. Kita lihat masing-masing pada biaya standarnya. Kita hitung, berarti penggunaan aktual pada biaya standar masing-masing bauran ya. Diperoleh angka 58050. Kemudian kita kurangi berdasarkan bauran standar. Nah, bauran standarnya berapa? Jadi kalau bauran standarnya yang kita produksi tadi 200, yang kita pakai 231 ya. Maka kalau kita menggunakan proporsi standar, maka per unitnya akan 25 sen. Nah, sehingga kita bisa hitung berapa
weighted average standar pada biaya standar. Itu kita peroleh 57750, sehingga material mix variance-nya 300 unfavorable karena jumlah yang aktual berdasarkan komposisi aktual dengan komposisi standar lebih tinggi. Nah, ini juga bisa dihitung dengan cara masing-masing. Jadi ini aktualnya, ini komposisinya, komposisi standar pada jumlah aktual 231, 800 per 1200 standarnya dikalikan 231, kemudian 200 per 1200 dikalikan 231, dan seterusnya, sehingga kita peroleh berapa selisihnya, baurannya, lalu kita kalikan unit cost standar, kita peroleh material mix variance masing-masing. Jadi bisa menggunakan cara pertama yang ini, atau cara kedua ini. Kemudian, kita bisa menghitung yield variance-nya. Yield variance dihitung dari angka yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi di sini kalau kita hitung inputnya adalah 231 dikali standar input 25 sen diperoleh 57750. Kemudian kita menghasilkan 200.000 pound dengan standar output bahan 30 sen 60.000. Sehingga di sini kita mendapatkan material yield variance-nya favorable. Kita juga bisa hitung material quantity variance yang merupakan gabungan mix sama yield variance tadi dengan cara seperti ini. Yang kita produksi adalah 200.000 pound. Untuk 200.000 pound ini standarnya harusnya inputnya 240.000 pounds. Ya, karena setiap 1000 pounds output membutuhkan 1200 pounds input. Jadi kalau ada 200.000 maka perlunya 240.000 input. Nah, 240.000 input ini kita hitung berapa standar inputnya berdasarkan standar outputnya ini. Jadi tadi yang material A itu 800 per 1200 kali 240. Ya, ini diperoleh angka 160. Kemudian material B dan C masing-masing 240 pounds yang standar input dikalikan 200 per 1200 proporsinya. Sehingga ini 40.000 dan 40.000. Kita hitung aktual dikurangi standar input dari masing-masing, kalikan standar cost, kita peroleh nanti variance-nya 1960. Nah, kita rekonsiliasi, kita temukan bahwa 1960 favorable itu berasal dari material mix variance unfavorable 300, tetapi material yield variance 2250 favorable. Manajemen mempelajari variance untuk menentukan mengapa mereka terjadi dan apa yang harus diperbaiki. Tentu saja tidak ada pengganti untuk supervisi yang kompeten, tetapi pelaporan variance dapat membantu manajer dalam melakukan pengendalian. Manajer harus memahami apa yang menyebabkan variance tadi dan apa kegunaannya yang terbatas dalam memperbaiki pengendalian biaya di masa depan. Ya. Karena seringkali penjelasan tadi belum tentu memberikan informasi langkah korektif apa yang harus dilakukan. Kalau kontrol ingin efektif, maka yang paling penting adalah bagaimana langkah korektif tadi diukur dan dilaporkan. Nah, apakah manajer perlu melakukan penelitian atas variance bergantung pada manfaat dari penelitian tadi terhadap biayanya? Apabila terlalu banyak waktu yang dihabiskan dan biayanya mahal, sementara mungkin variance tidak memberikan manfaat yang banyak bila diinvestigasi, maka variance dapat diabaikan. Tetapi apabila memang dari analisis ditemukan banyak cara efektif untuk memperbaiki dan nanti akan ada penghematan yang besar, maka mungkin perlu untuk melakukan analisis variance tadi secara lebih teliti. Variance adalah sinyal, jadi dia hanya memberikan indikasi. Variance yang besar, yang baik favorable maupun tidak favorable harus diinvestigasi dan dianalisis.
Penyebabnya bisa macam-macam, ya. Bisa saja karena faktornya random, sesuatu yang random yang mungkin kita bisa abaikan karena itu tidak punya implikasi jangka panjang, atau persoalan yang sistematis, atau kemungkinan berikutnya standar yang kita gunakan sudah usang, sudah tidak tepat lagi. Misalnya kalau ada proses produksi di mana prosesnya berubah, tentu saja standar fisiknya berubah. Demikian juga apabila ternyata ada perubahan harga yang begitu besar, maka standar biayanya atau standar harganya tentu sudah tidak dapat kita pakai lagi. Demikian juga kita harus memperhatikan apakah satu varians itu terkait dengan varians yang lainnya. Misalnya ada varians yang favorable pada harga bahan, ya. Bisa jadi itu timbul dari bahan yang murah yang sebenarnya nanti kualitasnya lebih rendah sehingga akan memunculkan unfavorable labor efficiency. Jadi bisa jadi ini dua hal ini bisa berkaitan satu dengan yang lainnya. Departemen pembelian bertanggung jawab terhadap material price variance. Untuk dapat berguna, maka variance harus didaftar untuk setiap jenis bahan yang dibeli selama periode tersebut. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya meminta harga penawaran dari berbagai sumber, memberi dalam ukuran pembelian yang ekonomis, atau memanfaatkan cash discount, atau memilih pengiriman yang paling murah. Akan tetapi, kondisi ekonomi dan perubahan harga seringkali di luar kemampuan kendali dari bagian pembelian, sehingga misalnya disebabkan oleh inflasi yang mendadak, atau mendadak ada kekurangan bahan mentah di pasar. Ya, jadi seringkali material price variance lebih menunjukkan kemampuan untuk menentukan berapa harga standar atau meramalkan daripada kegagalan membeli pada harga yang telah ditetapkan. Tentu saja ada faktor internal seperti tiba-tiba ada order mendadak sehingga harus membeli barang dengan dalam waktu yang singkat sehingga tidak akan ekonomis, ya. Dan pembelian ini tentu saja bisa mempunyai pengaruh terhadap material purchase price variance. Variance atas kuantitas bahan itu dapat disebabkan oleh berbagai penyebab, ya. Tentu saja ini yang baik adalah material price variance harus dilaporkan untuk setiap departemen, ya, dan harus melis untuk setiap bahan yang digunakan. Jika ternyata materialnya standarnya di bawah kualitas yang ditetapkan, tentu ini dapat diketahui dari permintaan bahan yang menginformasikan kebutuhan bahan sesuai dengan kualitas yang diperlukan. Jika material yang dibeli itu berbeda dengan apa yang ada spesifikasi pada permintaan pembelian, penyebabnya bisa jadi pada purchasing department. Atau bisa jadi juga barang tadi itu tidak ditemukan ketika inspeksi dilakukan pada saat penerimaan. Beberapa penyebab dapat terjadi dalam aktivitas produksi, misalnya tenaga kerja yang kurang berpengalaman atau kurang efisien, dicuri, mesin baru atau mesin yang sudah lama, perubahan proses produksi, kesalahan dalam perencanaan produksi, atau ketidakmampuan dalam supervisi produksi. Varians untuk tarif upah yang besar umumnya jarang terjadi, karena biasanya tingkat upah itu ditetapkan oleh manajemen berdasarkan kontrak dengan setiap pegawai atau melalui serikat pekerja. Tetapi rate variance atas tarif upah dapat terjadi kalau kita menggunakan labor rate rata-rata yang tunggal, padahal ada banyak sekali tarif upah untuk setiap pegawai tadi. Dalam hal ini, ketidakhadiran, kemudian pemberian tugas pegawai yang harusnya ke satu pekerjaan, tetapi ke pekerjaan yang lain yang membayar tingkat tarif berbeda dapat menyebabkan rate variance yang berbeda. Dalam kasus ini, penyebab utamanya adalah masalah penjadwalan dan perencanaan yang menyebabkan variance terjadi. Labor efficiency variance dapat terjadi dengan berbagai
faktor, misalnya ketidakadaan material ya yang baik atau kualitasnya bagus, material yang rusak, pekerja yang tidak berpengalaman, atau mereka harus pada belajar sehingga ada learning curve tertentu, mesin yang kurang baik, mesin yang rusak, mesin baru, perubahan dalam proses produksi, buruknya perencanaan dan penjadwalan, kemudian spesifikasi produk yang kurang baik, ketidakpuasan pekerja maupun interupsi-interupsi kerja lainnya. Varians pada factory overhead dapat muncul dari komponen fix dan variabel dari overhead. Varians yang dihitung sebelumnya dalam hal dua selisih itu memisahkan antara controllable variance dan capacity variance. Ya. Volume variance ya, yang kita kaitkan dengan kapasitas itu adalah mengukur kapasitas yang digunakan. Dan ini dapat juga terjadi karena ketidakefisienan produksi atau dari tindakan-tindakan yang ditetapkan oleh manajemen eksekutif yang memutuskan hanya menggunakan pada kapasitas tersebut. Keputusan menggunakan kapasitas dan penetapan itu bagian dari perencanaan. Jadi ini ada kaitannya dengan tadi, memang dari awal sudah diperkirakan seperti itu, atau tadi ada keputusan di dalam tahapan pelaksanaan yang memutuskan tidak menggunakan pada kapasitas produksi yang ditetapkan dari awal. Tetapi juga perubahan pada fixed cost dapat terjadi, ya, yang itu kita masukkan ke dalam spending variance atau controllable variance. Misalnya ada perubahan dalam tingkat depresiasi, ada kenaikan premi, pajak, dan gaji yang sifatnya untuk indirect labor. Apabila kita tidak mempunyai informasi controllable atau spending variance untuk setiap item pada factory overhead, maka kita tidak dapat mendeteksi adanya variance yang besar yang tidak bisa kita lihat dari awal. Dengan menghasilkan variance untuk setiap biaya dari overhead tadi, maka kita bisa mengetahui mana yang perlu menjadi perhatian kita. Seperti kita contohkan berikut. Jadi dari sini misalnya kita lihat yang controllable ya. Di sini kita bisa lihat mana yang angkanya relatif besar, misalnya 340, 122, kemudian 194, bahkan ada negatif 136 yang luar biasa besar. Lalu di sini mungkin ada yang 60 yang relatif besar, ada kenaikan asuransi 60 gitu. Atau pada varians 3 selisih juga kita bisa lihat angkanya lebih spesifik lagi. Di sini ada beberapa angka yang relatif besar tadi. Kita bisa tahu mana yang besar tidaknya dari setiap komponen biaya pada factory overhead ini. Nah, kita bisa analisis dari tadi komponen tadi bisa controllable variance untuk dua selisih atau spending variance dan variable efficiency variance untuk 3 selisih ya. Tergantung dari ini, atau kita mau yang lebih detail lagi, kita bisa menggunakan 4 selisih ya, seperti yang digambarkan pada slide. Jadi untuk 4 selisih ini kita perlu tahu informasi tambahan, yaitu actual cost per unitnya berapa dan actual quantity per unit. Kita punya standarnya sehingga kita bisa hitung actual quantity digunakan pada standar unital, jadi actual quantity dikalikan standar cost-nya, kemudian actual quantity dikalikan quantity actual. Ini kita bisa membuat 4 selisih seperti yang dicontohkan pada tabel berikut. Jadi di sini ada 4 selisih, ada spending price variance, ada spending quantity variance ya. Ini selisih antara 5 dan 4, dan ini selisih antara 4 dan 3. Lalu totalnya disebut spending variance, ini di 7. Lalu ada variable efisiensi variance yang kita hitung pada selisih 3 selisih. Lalu yang terakhir ada volume variance.
yang ada di 2 selisih dan 3 selisih. Manajer dalam tugasnya tentu tidak punya banyak waktu untuk menginvestigasi semua varians ini, supaya bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan cara yang efisien, maka perlu ada yang disebut limit toleransi atau range yang kita tetapkan, varians yang mana yang kita anggap dapat diterima, mana yang tidak dapat diterima. Jadi misalnya kita memutuskan bahwa berdasarkan data standar error dari maintenance cost 750, ya, akan analisis selama 30 bulan terakhir. Kemudian kita berharap bahwa pada tingkat 95%, maka perbedaan plus minus 2 standar deviasi dari 750 dapat kita terima. Jadi misalnya kita punya budget allowance 12.500, kemudian ternyata actualnya 14.300, maka di sini ada selisih unfavorable 1.800 yang angkanya lebih besar dari 2 dikali 750. Ini berarti varians perlu diinvestigasi. Tetapi kalau ternyata actualnya 13.800, ya, sehingga selisihnya hanya 1.300, mungkin kita tidak perlu investigasi karena masih pada range yang dapat kita terima. Nah, dalam menggunakan varians, kita perlu hati-hati karena standar cost itu bukan ukuran yang sempurna. Dia hanya standar yang kita gunakan dengan segala kelemahannya, tetapi tentu saja berguna bagi manajemen, ya, terutama apabila kita melihat varians yang besar, itu bisa menunjukkan sinyal adanya masalah atau kesempatan yang memerlukan perhatian. Tetapi perlu diingat bahwa ini bukan sebagai pengganti supervisi yang baik. Dia hanya alat tambahan saja. Artinya, kalau kita terlalu menekankan berlebihan pada pemenuhan terhadap standar, maka ini akan menyebabkan inefisiensi yang sangat mahal dan kehilangan kesempatan. Jadi, menghilangkan penyebab varians tidak selalu sesuatu yang terbaik bagi perusahaan. Menekankan pada price variance dapat mendorong bagian pembelian mencari vendor yang low cost, ya, yang kualitasnya mungkin buruk, lalu tingkat persediaan yang tinggi. Ya. Karena kenapa? Karena biasanya kalau mereka ingin menghindari price variance yang unfavorable, mereka akan mencari vendor atau rekanan yang low cost, ya. Kemudian juga mungkin berusaha untuk mendapatkan purchase diskon kalau membeli banyak, ya. Dan konsekuensinya tentu saja akan menyebabkan persediaan akan cenderung naik, dan persediaan yang naik bisa jadi akan menyebabkan carrying cost bertambah. Belum lagi harga murah, biasanya ada kemungkinan kualitas diabaikan. Kemudian juga penekanan berlebihan pada varians efisiensi dapat menyebabkan perusahaan atau manajer produksi berusaha mengejar produksi yang jangka panjang yang lama. Jadi dengan demikian akibatnya ada tingkat work in process yang tinggi, dan biasanya hanya mengendalikan dari inspeksi saja karena tidak ingin ada masalah dalam proses produksi. Dicari proses produksi yang setup mesinnya lebih jarang, ya, yang kemudian nanti akan menyebabkan persediaan banyak karena harapannya ingin memproduksi sebanyak mungkin untuk memastikan nggak ada masalah nanti kalau tiba-tiba ada kerusakan mesin, ada pegawai yang nggak bisa masuk dan sebagainya. Jadi didorong produksi yang efisien yang jangka panjang, maka akan menyebabkan persediaan naik. Dan kalau persediaan naik tentu saja ada inefisiensi pada hal lain. Jadi pada intinya apabila ada perbedaan antara biaya aktual dengan biaya standar, maka bukan berarti inefisiensi tidak terjadi. Kita harus pastikan itu titik awal buat kita untuk mencari tahu. Ada kemungkinan itu sesuatu yang memang di luar kendali yang dapat kita terima, tetapi bisa jadi itu merupakan gejala-gejala atau situasi yang memerlukan perhatian yang dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi di masa depan.